mohon izin. Nama saya Isla Eka Marhani Kabir, biasa dipanggil Lisa. Saya dari kelas 11. Saya salah satu fasilitator kesehatan di SMK ITB Samudera. Sudah ya? Perkenalkan ayah bunda, saya Angelina Daniarda dari kelas 11. Biasa dipanggil Lisa. Saya juga salah satu fasilitator kesehatan dari SMK ITB Samudera. Selamat pagi ayah dan bunda. Pagi. Perkenalkan, nama saya Kaisar Andrea. Saya salah satu fasilitator juga tentang kesehatan. Salam kenal ayah bunda. Dan perkenalkan semuanya, nama saya Dias Pangea Ida Putra, biasa dipanggil Dias, dan saya bagian dari mereka juga. Salam kenal. Oke, terima kasih pada para talent. Oke, kita lanjut aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Secara singkat, yang kalian pahami, kesehatan mental itu apa sih? Buat kalian, boleh? Mungkin dari anggapan saya sendiri ya, kesehatan mental remaja itu tentang bagaimana seseorang itu bisa menghadapi tuntutan dari sekolah maupun dari rumah, dan juga tentang seseorang itu bisa merasa aman dan nyaman gitu kalau berada di dalam lingkungan rumah seperti itu. Oke, saya sendiri setuju dengan pendapat kita. Jadi, kesehatan mental itu adalah ketika kondisi di mana jiwa dan raga kita itu semuanya benar-benar sepenuhnya sehat. Jadi, kalau misalkan yang harus ada kondisi fisiknya, itu belum bisa dikatakan bahwa orang itu sehat. Karena misalkan di dalam batinnya itu ada tekanan, jadi itu belum bisa dikatakan sehat secara mental. Jadi, secara mental itu benar-benar sehat dalam kondisi fisik maupun raganya. Ada lagi tambahan cukup? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai remaja, menurut kalian apa masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi atau dirasakan oleh anak-anak atau remaja yang zaman sekarang, tapi jarang disadari oleh orang tua? Kalau menurut saya itu tentang depresi. Kenapa sih depresi? Mungkin ada gangguan dari temannya atau kerabatnya gitu yang berbicara kotor atau kasar yang menyakiti hatinya, yang mungkin tidak bisa diucapkan kepada orang lain, jadi dia dipendam sendiri gitu. Itu adalah perubahan emosional. Karena masih remaja gitu ya, masih bingung gitu gimana sih cara mengelolanya. Kadang ayah bunda suka merasa nggak tiba-tiba anak-anaknya suka tiba-tiba marah, tiba-tiba murung gitu. Kadang suka tiba-tiba masuk ke kamar gitu ya. Itu biasanya mereka kelelahan emosionalnya, bingung cara untuk mengelolanya, mengeluarkannya bagaimana. Jadi akhirnya dipendam. Terus jadinya tuh kayak aku kalau misalnya kan sorangan gitu ya, kayak jadi lebih sensitif gitu. Jadi itu tuh karena oh udah oke ya. Berarti kalau misalnya anak-anak yang diem aja seharian di rumah itu belum tentu dia sehat, tapi ada sesuatu emosi yang mungkin terpendam begitu ya. Sebelumnya, jadi bukan pas hari itu aja. Kadang pas hari itu kayak kelihatannya masalahnya sepele ya, tapi kok kayaknya tantrum banget, kok kayak hipnotisnya kejar banget. Kadang tuh seperti itu yang dia. Kadang kita tuh nggak mau mengeluarkan emosinya pas lagi hari-hari kemarin gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih banyak banget anak-anak generasi zaman sekarang atau disebutnya itu Gen Z itu memilih diam atau cerita ke teman daripada ke orang tua? Kalau menurut diri ya, kenapa sih anak-anak remaja atau Gen Z ya, seorang ini ya di depan itu agak susah atau dirinya bilangnya itu daripada cerita ke orang tua, karena lebih pilih
kondisinya acak-acakan banget, bener-bener moodnya tuh berantakan, itu tuh kadang suka takut kayak, aduh semua orang lagi capek, aku juga lagi capek, tapi aku pengen meluapkan emosi aku gitu, pengen cerita, cuman takut juga gitu. Ntar pas kita cerita, responnya malah sesuai harapan gitu. Kadang sebenarnya yang anak remaja pengen tuh kita tuh gak disampaikan aja loh gitu. Kita sebenarnya tahu apa salah kita, apa tahu yang harus kita lakukan gitu. Cuman kita tuh butuh tempat untuk mengeluarkan emosi aja gitu. Bener sih, tapi juga kan kadang anak tuh gengsi ya buat cerita ke orang tua. Jadi mereka tuh lebih condong lebih ke temannya karena mungkin dia lebih dekat dengan temannya daripada dengan orang tuanya sendiri. Ya seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin? Oke, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan. Mewakili ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mewakili juga nih teman-teman dari pertanyaan yang lain. Menurut kalian mana sih yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak atau remaja zaman sekarang? Waktu, perhatian, atau materi? Iya, waktu, perhatian, atau materi? Oh, satu-satu ya, ini pertanyaannya. Kalau dari aku itu waktu dulu, perhatian, baru materi. Kenapa sih? Karena pada masa remaja ini, remaja tuh kayak butuhnya tuh ditemenin, kayak muda. Gak perlu kok kalau misalnya kita cerita harus ada solusi, harus ada ini. Gak perlu, kadang aku nih, kalau misalnya aku mau izin, aku kalau misalnya pengen cerita ke muda nih, udah, bisa pengen cerita, tapi udah dengerin aja ya. Jangan, gak apa-apa, gak usah perlu ada jawaban lain, tapi sampai kita didengerin aja, oh kayak kita pengen ngomong aja. Kita tuh kadang butuh divalidasi, bahasanya ya, butuh divalidasi perasaan yang kayak gitu, butuh kayak oke, bunda tapi kamu sekarang lagi sedih atau gimana, dan itu tuh menurutku lebih dari cukup. Untuk saat ini tuh orang tua tetap ada di diri kita, cuma walaupun ada doang gitu ya, terus udah gitu masih perhatian, itu lebih dari cukup kok guys. Udah ya. Kalau menurut aku pribadi sih lebih ke apa tadi materi dulu ya, soalnya semuanya itu butuh yang namanya uang. Nah, tapi di sisi lain ketika ayah ibu mungkin ketika habis kerja luangkanlah waktu untuk bertanya kepada anaknya, nah gimana kabarnya, gimana sekolahnya, baik atau enggak. Nah mungkin dengan anak ditanya seperti itu mungkin anak pengen membuka semuanya, jadi lebih percaya ke orang tuanya, oh ada yang merhatiin saya gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau aku juga setuju sama dia ya. Cuman kalau dia tadi materi dulu, kalau aku lebih butuh perhatian sama waktu dulu baru materinya. Karena mungkin kan anak perempuan ya, anak perempuan kan lebih emosional gitu. Jadi butuhnya tuh perhatian sama waktu gitu. Jadi butuh dimengerti perasaannya. Terus juga betul kata dia. Kadang kita tuh pas sekolah pengen banget kalau misalnya kayak ngapain aja gitu. Terus kita tuh kalau ngadil-ngadil itu kita tuh agak gengsi ya kalau bilang ih tadi sekolah aku gini loh, itu aku malu gitu. Makanya kalau misalkan ayah atau bunda yang mulai doang, kita bisa misalkan kencang mungkin kalau kata gengsi itu sebenarnya yakin gitu, ngomong terus gitu. Jadi kadang dengan ayah bunda mulai doang aja gimana hari ini itu kita bisa keluarin semua kok yang kita alami semua sama kita di luar. Kalau bagi saya sendiri sih lebih ke perhatian, waktu, dan materi. Baiklah. Sepengetahuan saya, zaman jadi di era-era remaja sekarang tuh laki-laki tuh lebih suka keluar rumah. Jadi waktu bersama keluarga tuh di era remaja tuh berkurang, dan yang dibutuhkan kita itu adalah perhatian, kan? Mbak, kapan pulang? Dan udah makan belum? Nah itu kan bisa lewat online waktu, dan itu yang paling dibutuhkan dari era sekarang. Karena ya kita tuh lebih ingin mengekspor dunia luar.
dibanyakin mah biar semuanya dapat. dari pihak anak butuh perhatian, Putar-putar. ada waktu, dan dari bunda juga pasti butuh perhatian juga gitu ya. Saling sama-sama menanyakan, bunda gimana hari ini gitu ya. Gitu. Ya, jadi biar gengsinya sama-sama diturutin dulu aja gengsinya sama-sama ya. Jadi dari bundanya juga atau ayahnya juga mungkin bisa menanyakan gimana hari ini, gimana sekolahnya gitu. Nanti anaknya pun mungkin bisa berbalasan gitu ya. Gimana bunda hari ini, masak apa hari ini, kan kayak gitu juga. Senang banget pasti bunda ya bunda ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, ini juga mungkin ada beberapa yang pengalaman juga dari teman-teman yang lain. Untuk sebagian anak itu merasa kalau misalnya rumah itu menjadi ruang yang aman. Nah, kapan sih kalau misalnya rumah itu terasa bukan lagi menjadi tempat untuk pulang? Pulang ya, maksudnya. Ya. Silakan boleh. Kalau menurut saya, ketika rumah itu aman dan saya ingin pulang itu ketika keadaan rumah itu tenang, dan ketika tidak tenang itu kayak lagi berantem orang tuanya atau sering marah-marah, mungkin ada beban finansial yang disalurkan ke anak, kayak nggak bisa menyalurkan ke orang lain, jadi ke anak dimarah-marahin. Mungkin itu jadi anak itu nggak mau pulang ke rumah atau pengennya nginep mulu atau melayani mulu bahasa sekarangnya mah. Jadi itu alasan cowok-cowok sering keluar main lama gitu nggak pulang-pulang. Jadi Bang Toyib. Oke, lanjut. Oke, tempat yang lain ada mungkin? Ada? Gak ada? Oh, ada. Jadi semangat ngumpul gitu ya. Kayak pas pulang kayak capek juga ya, bener-bener kayak
perasaannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya. Apa dampaknya kalau misalnya anak laki-laki itu terus diajarkan untuk menahan emosi? Bagi pendapat saya sendiri sih ya, kenapa laki-laki itu dalam cerita, mungkin yang pertama sih gengsi ya, karena kan mereka tuh dilihat tuh kayak wah cewek itu harus kuat, terus nggak boleh nangis, dan juga nggak boleh kalah sama wanita. Kayak kalau kita tiba-tiba cerita gitu kan, masalah sepele aja tuh diceritain, seperti kayak aku sendiri juga bisa kok, seperti itu sih. Dan dampaknya sih ya emosinya kurang stabil, kadang suka tiba-tiba marah kan, karena emosinya juga kan menumpuk kan, dia jarang cerita. Bagi saya seperti itu. Kalau bagi dia kan? Kalau bagi saya sih, saya diajarkan sama ibu saya kalau misalnya kita ada masalah, jangan pernah cerita ke orang, karena orang lain itu gak pernah jadi kita, dan dia tidak akan pernah intinya dia itu bakalan ngomong sabar terus, soalnya dia itu gak pernah di posisi kita. Nah, anggapannya itu kurang puas gitu jadinya. Nah, sedikit disclaimer, ketika saya pas waktu itu belajar TOT ini, ada bapak-bapak yang selalu dipendam ketika dia lagi marah atau lagi capek dan banyak tuntutan keluarga gitu. Nah, ketika itu pas lagi acara keluarganya, dia itu kayak seolah-olah dia berdiri ambil pisau dan bunuh diri, saking banyak pikirannya, banyak tanggungannya gitu. Makanya jangan terlalu banyak tanggungannya. Oke, jadi masih aja yang menanyakan ya, gimana hari ini kayak gitu ya, balik lagi kayak sebelumnya berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, respon seperti apa sih dari orang tua yang justru membuat anak menjadi makin menutup diri? Jadi respon yang seperti apa nih kalau misalnya kalian lagi cerita misalnya, atau lagi kenapa lagi baik-baik aja. Nah, respon dari orang tua tuh yang kata kalimat apa yang membuat atau tindakan orang tua apa yang membuat kalian menjadi semakin menutup diri atau nggak mau malu buat bercerita kepada orang tua? Sih perasaan ibu nggak kayak gitu, orang saya lihat beda. Masa ini udah pas cerita dia bikin kita jadi malas tuh ini masa sih gitu, masa ibu gitu. Jadi kalimatnya masa sih mereka nggak gitu, aduh. Dan mungkin ketika anak itu kamu bercerita gara-gara selalu dibanding-bandingin sama tetangganya atau yang berprestasi, padahal kan anak punya prestasi masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Nah, mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak diharapkan membanding-bandingkan anaknya, karena disitulah jadi mereka itu gak mau bercerita, takut dibandingin, nanti kalau cerita mungkin itu aja. Jadi benar nih dari kata dia, kita tuh kadang kebanyakan kalau misalkan kita ke manusia berbagi sama zaman dulu gitu. Ini sebaiknya yang beda kita terus ya agak beda zaman gitu ya, jadi kondisinya juga beda gitu. Makanya waktu misalkan kita cerita di sekolah begini, misalkan aku mau berangkat sekolah nih, udah gede, makan ini gitu. Emang sih kadang kita jadi ada zaman, cuman mungkin ada suatu kondisi di mana waktu kita ada tekanan sekolah, terus kita cerita, itu tuh yang kita sebenarnya kayak lebih plong aja gitu kan. Tapi ada beberapa respon yang kayak, aduh, aku nggak dulu mama nggak begini, dulu
ya, apa tanda awal, ya, tanda awal kesehatan mental itu sedang tidak baik-baik aja, yang mungkin sering terlewat oleh orang tua. Monggo. Kalau bagi saya sendiri sih, kadang orang tua itu kadang memang nggak sadar gitu ya, anak itu tiba-tiba dia terus tiba-tiba marah-marah sendiri, terus kayak ditanya sedikit malah bentak. Ya mungkin itu saja sensitif. Mungkin itu salah satu ciri-cirinya, salah satu faktor juga itu kesehatan mentalnya itu nggak baik. Ini salah satunya. Terus biasanya gejala awal itu kalau anak-anak itu agak apa ya disebutnya? Terus emosinya kan satu benar-benar sensitif lah pokoknya itu. Kalau yang kita dapatkan dari ini ada beberapa sebutnya tuh penyakit mental kayak depresi, anxiety itu kayak masalah gitu. Terus bipolar tuh benar-benar yang waktunya tuh naik turun kadang di satu waktu dia benar-benar seneng banget gitu, tapi di waktu yang lain dia marah atau sedih gitu. Nah itu bisa jadi gejala yang awalnya diam terus mulai kesana dan emosinya mungkin bisa jadi salah satunya tuh ada dari penyakit mental tadi gitu ya. Jadi makanya kehadiran ayah dan bunda itu sangat penting untuk kami sebagai anak. Oke. Lanjut. Apa sih satu hal sederhana yang bisa orang tua lakukan agar anak itu merasa aman secara mental? Satu hal melakukan orang tua yang mungkin bisa menjadi aman secara mental buat kalian. Kalau menurut aku pribadi sih, aku kan jadi punya adik, aku kan jadi setiap sekolah itu bareng, dan yang selalu pas pulang bareng itu yang ditanyain apa kabarnya, gimana sekolahnya itu adik. Padahal kita bareng-bareng datangnya, kenapa nggak dia dulu? Dan mungkin kalau laki-laki itu ditanya gimana kabarnya, mungkin kalau ibu bekerja gimana kerjanya mas, kayak gitu. Kalau satu hal yang buat saya aman tuh seperti kayak ditanya sih sebenarnya kayak diperhatiin ya, kayak saya lagi udah gimana hari ini, terus udah ngelakuin apa aja, terus dan masih banyak hal yang sebenarnya itu sepele tapi itu berarti buat kita. Jadi dari orang tua yang anak-anak pengen kan, cuma mungkin sebagian dari ayah dan bunda pernah ngerasain karena ada ayah bunda yang udah melakukan hal itu, cuma respon anaknya tuh ternyata malah kayak apa ya, dia diem aja atau misalkan kayak ya pasti gitu. Nah itu kadang dari pihak anak maupun pihak orang tua kita tuh harus sama-sama saling mengerti, saling membuka diri, terus iya betul, lebih peduli juga. Jadi harusnya antara orang tua dan anak tuh gak perlu ada yang namanya tuh gengsi-gengsi gitu loh, kan kita keluarga kan gitu. Iya bener, sekarang daging lagi kan ya. Jadi mungkin ya ada kesulitan juga untuk komunikasi, mungkin jadinya komunikasi sama sepertinya hal segala seperti itu masih agak susah atau susah untuk gimana saling misalkan pulang-pulang jam tangan assalamualaikum udah gitu. Ada kan mungkin ada pembicaraan kayak gitu. Jadi adanya talk show ini kita tuh pengen sama-sama saling membuka diri, saling meluruskan, saling memahami satu sama lain. Jadi di sini kami nggak menyalahkan orang tua, kami juga tidak menuntut aku untuk melakukan hal ini gitu. Cuma karena kami bagaimana kita semua saling mengerti dan saling memahami. Dan yang ini pertanyaan terakhir yang ini tidak boleh diwakilkan ya teman-teman ya. Oke, kalau boleh menyampaikan satu pesan langsung ke orang tua di ruangan ini, pesan apa yang akan kalian sampaikan kepada orang tua?
Boleh? Langsung. Kalau dari saya buat orang tua saya, kalau buat mama makasih banget, dan buat ayah juga makasih banget karena karena yang ngelahirin saya dan membesarkan saya, sama ayah juga yang udah saya kenal. Dan maaf kalau misalnya saya dia pernah ngomong kasar atau ya enggak sih, nggak pernah ngomong kasar. Pernah nyolot gitu istilahnya, pernah ngelawan, karena itu bukan pure pengen ngelawan, karena pengen dimengerti aja kalau kita ini pengen ditanya atau pengen itu. Jadi makasih sama maaf aja karena belum bisa membalas apapun. Kalau pesan dari saya sih tentang rumah bukan seberapa lengkap isinya, tetapi seberapa nyamannya, seberapa rasa tenangnya kita saat saat bareng-bareng, kayak saat kumpul bareng. Nah itu yang mungkin yang kami rasakan, karena anak itu nggak akan selalu membawa masalah terhadap orang tua. Mungkin akan juga membawa keberkahan. Aku mau bilang terima kasih. Kita sama-sama baru pertama kali. Ayah bunda pertama kali jadi orang tua. Kita juga pertama kali jadi anak. Pasti ada banyak salah dan benarnya. Tapi percayalah, ayah bunda, kalian ini adalah ayah terbaik di dunia anaknya, dan bunda adalah bunda terbaik di dunia anaknya, di dunia kami gitu. Jadi kami tetap akan bangga, kami sangat sayang walaupun kami nggak ngeliatin, kami gengsi, kami tetap diam-diam aja, tapi padahal kami juga butuh ditanya, kami juga kayak butuh disayangi gitu sih. Untuk orang tua, baik anak maupun di luar sana, sebenarnya yang pertama adalah menghadirkan dunia ini. Karena tanpa adanya kalian, mungkin kita semua bakal ada di sini gitu kan. Terus atas izin Allah juga, Allah yang udah pilih ayah bunda saya sebagai orang tua kami. Jadi terima kasih banyak telah sudah mengasih dan telah memberikan kami, telah memberikan kasih sayang dengan penuh-penuhnya cinta kepada kami. Jadi aduh melo, maaf ya. Dan saya mewakili kemarin karena tentunya mungkin kehadiran kami ada kalanya ingin ayah itu agak kesel atau kadang ada suatu kondisi di mana kita ini belum bisa apa yang ada di ayah kalian. Itu mohon sebesar-besarnya, dan semoga Allah selalu melindungi kita dan membawa kita kembali di surga yang nanti. Pokoknya jangan sampai kita nanti di akhirat itu berpisah gitu. Sudah gak apa-apa. Masya Allah. Pengen semuanya lagi juga Allah. Jadi jangan sampai kita bisa gitu. Pengen kita semua lagi berkumpul sebagai keluarga. Jadi Amin. Masya Allah. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman atas jawaban yang luar biasa. Semoga dari jawaban kalian itu bisa mewakili isi hati dari anak
dan yang mungkin ada di rumah, dan teman-teman yang lain pun bisa memahami juga kondisi dan perasaan dari sisi orang tuanya. Kembali lagi saya ingatkan ayah bunda semuanya, talk show ini kita tidak bermaksud untuk menunjukkan pihak manapun, karena manusia adalah tempat yang salah. Siapapun bisa berbuat kesalahan, dan yang perlu kita lakukan adalah saling memahami, saling mendengarkan, dan saling memaafkan. Sekali lagi terima kasih kepada talent yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Ya, oke, saya persilahkan untuk kembali ke tempatnya. Tepuk tangannya dulu, Bunda. Iya, sekian. Iya, boleh. Iya, boleh. Iya. Oke. Ya, sekian talk show mengenai kesehatan mental remaja kali ini. Semoga dari talk show ini ayah dan bunda serta anak-anak semua bisa saling memahami kondisi mental masing-masing dan memiliki hubungan yang lebih harmonis lagi ke depannya. Saya mewakili rekan yang bertugas meminta maaf jika ada kesalahan baik dari diri langsung maupun ucapan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.